Pemimpin umat Katolik Roma sedunia, yaitu Paus Benediktus ke-16, menyampaikan pernyataan mengejutkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Seperti yang dilansir laman Telegraph, Paus menyatakan bahwa perhitungan tentang kelahiran Yesus yang selama ini diyakini adalah keliru dan salah. Yesus lahir beberapa tahun lebih awal dari yang selama ini diyakininya. Menurut Paus tersebut, kalender Masehi yang digunakan untuk membuat perhitungan hari kelahiran Yesus itu tak tepat. Ia mengungkapkan bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh seorang biarawan bernama Dionysius Ecygus di abad ke-6. Demikian diungkapkan oleh Paus melalui buku yang berjudul Yesus of Nazareth, The Infanti Narratives. Penghitungan awal kalender kami, yang didasarkan pada kelahiran Yesus, dibuat oleh Dionysius Ecygus. Yang dia ternyata telah membuat kesalahan dalam penghitungannya, di mana mengalami perbedaan sekitar beberapa tahun, seperti dilansir The Telegraph. Tanggal kelahiran Yesus sebenarnya lebih cepat beberapa tahun. Dionysius Ecygus, atau Denis the Small, selama ini diberi gelar sebagai penemu kalender modern dan konsep era Anno Domini, atau yang dikenal sebagai kalender sebelum Masehi. Tak hanya itu, ia juga dikenal telah menciptakan sistem baru untuk membagi jarak pada kalender saat itu, yang masih berpatokan pada tahun saat dimulainya pendudukan Kekaisaran Roma, Diocletian. Kekaisaran itulah yang menganiaya penganut umat Kristen, sehingga sistem penghitungannya diganti dengan sistem yang baru, dengan didasarkan pada kelahiran Yesus. Kalender yang diciptakan Dionysius itulah yang kemudian diberlakukan secara luas di wilayah Eropa, setelah diadopsi oleh seorang biarawan bernama Venerable Bede. Meski demikian, bagaimana cara Dionysius menghitung kelahiran Yesus juga tidak jelas. Selain itu, isu soal salah penghitungan hari lahir Yesus sebenarnya bukanlah hal yang baru, terutama di kalangan akademisi dunia. Karena sebelumnya banyak sejarawan yang meyakini bahwa Yesus sebenarnya lahir antara 7 Masehi hingga 2 Masehi, atau antara 6 Masehi sampai 4 Masehi. Permasalahan itulah yang kembali diangkat oleh Paus melalui buku terbarunya. Kitab Injil sendiri tidak menyebutkan secara mendetail tanggal kelahiran Yesus. Dionysius diduga melakukan penghitungan berdasarkan usia Yesus memulai pelayanan, dan fakta ketika Yesus dibaptis saat masa Kekaisaran Tiberius. Tidak ada referensi tentang kapan Yesus lahir di dalam Alkitab. Kita semua tahu, Yesus lahir saat masa kepemimpinan Herodes yang meninggal pada tahun 1 sebelum Masehi. Telah disimpulkan sejak lama bahwa Yesus lahir tahun 1 sebelum Masehi, namun tak ada yang tahu pasti. Dalam bukunya, Paus juga mengangkat soal kontroversi yang lainnya. Seperti soal lokasi kelahiran Yesus, yang selama ini diyakini di sebuah kandang ternak tradisional. Kemudian juga soal tempat kelahiran Yesus, yang diyakini lahir di wilayah Nazaret, bukan di Bethlehem. Yang menjadi PR kita antara lain, mungkinkah kita ikut mencari tahu bagaimana cara Dionysius menghitung kelahiran Yesus, yang menurut berbagai sumber dikatakan sangat tidak jelas. Meskipun isu soal salah penghitungan hari lahir Yesus sebenarnya bukanlah hal yang baru, terutama di kalangan para pakar dan akademisi dunia. Dengan demikian, cukup sudah buku Paus tersebut telah menjadi tambahan informasi yang sangat penting bagi kita, yang selama ini menggunakan sistem kalender Masehi. Bagaimanapun orang Kristen juga harus mengucapkan terima kasih atas koreksi yang dilakukan oleh Paus dengan kebijaksanaannya, dan dengan keterbukaannya memberikan pencerahan, dan kejelasan bagi kita semua tanpa terkecuali. Orang Kristen harus mengapresiasi, sangat jarang tokoh sebesar beliau, berani bersikap jujur dan terbuka ketika menemukan kekeliruan. Orang-orang sangat memaklumi sebagai manusia, tentu tidak mungkin akan sempurna yang terlepas dari kekeliruan dan kesalahan. Justru kebesaran Paus inilah yang perlu orang-orang Kristen contoh, dan ikuti dengan mengetahui kekeliruannya secara langsung dan memberikan klarifikasinya melalui penerbitan bukunya. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, banjir arus informasi melanda umat beragama.
Beberapa tahun belakangan ini, polemik soal Natal sebagai hari kelahiran Yesus mencuat di kalangan umat Kristen, yang sebetulnya berawal dari situs-situs non-agama Kristen. Tanggal 25 Desember disebutkan dirayakan oleh orang-orang Romawi dalam bentuk festival Saturnalis, guna untuk memperingati kelahiran Dewa Matahari, atau Natalis Solis Invicti. Meski Romawi kemudian menjadi kerajaan Kristen sejak tahun 313 Masehi, festival Saturnalia dituding terus diperingati dalam bentuk perayaan hari Natal. Meski hari Natal bukan tradisi pagan yang berkaitan dengan dewa-dewa, umat Kristen masih mempersoalkan tanggal dan bulan kelahiran Yesus Kristus. Polemik ini umumnya berawal pada kisah kelahiran Yesus yang terdapat dalam Alkitab, yang menyebutkan bahwa malaikat mendatangi para gembala di padang, guna memberitahukan kelahiran seorang juru selamat. Jika Yesus Kristus lahir pada bulan Desember, maka di Bethlehem sedang berada dalam musim dingin, sehingga tidak mungkin ada gembala menjaga domba di padang rumput. Untuk menjawab soal ini, kita patut mengetahui di masa itu, domba-domba dipelihara di dalam gua-gua, sehingga meski cuaca dingin, gembala-gembala itu tetap akan menjaga domba di dalam gua yang terletak di padang. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.